Saya punya prinsip dari dulu. Apabila Anda sudah menikmati jabatan, maka artinya Anda sudah membuka pintu jalan sesat. Ya Sobat RH sekalian, kali ini kita jumpa lagi dalam channel Refli Harun. Dan ini rubrik spesial. Rubrik ini namanya tipu. Sekarang siapa yang ingin kita tipu? Dia adalah, ini ada biografinya, ya, Said Didu. Daeng Said Didu, mendengar saya? Sangat jelas. Wah, sangat jelas ya. Ini percobaan pertama, jadi Daeng akan menjadi kelinci percobaan. Di zaman reformasi di pemerintahan Jokowi dan COVID-19 ini kan biasa Daeng keras pernyataannya kan. Jadi sekarang karena pernyataannya keras harus menjadi kelinci percobaan. Nah, rubrik ini Daeng Said Didu, Daeng Muhammad Said Didu, namanya tipu ya. Tipu itu 3 pertanyaan utama. Jadi 3 pertanyaan utama adalah pertanyaan yang ingin didengarkan oleh masyarakat. Nah, sudah siap Daeng Said Didu? Ya, saya tidak akan mengulangi pertanyaan, tapi kita gentleman, harus dijawab dan jawabnya tidak boleh iya dan tidak, tapi harus dijawab elaboratif. Nah, karena ini untuk Pak subscriber semua ya, Sobat RH sekalian. Pertanyaan pertama, kenapa Daeng Said Didu selalu mengkritik Presiden Jokowi seolah-olah Presiden Jokowi tidak ada benarnya? Silakan dijawab. Saya pikir itu salah, karena karakter saya dari dulu seperti itu. Pak Harto juga saya kritik, cuma dulu bedanya kan saya di dalam, sekarang saya di luar. Pak Habibie saya kritik, Pak SBY saya kritik. DPR itu saya dikasih nama di DPR itu Mossad, karena saya kritik betul DPR. Dan Bung Refli jangan heran, pernah Menteri menandatangani pengangkatan direksi dan komisaris BUMN itu hampir 30 orang sudah datang dilantik, saya tidak kasih nomor. Karena saya kalau tidak benar pasti saya lawan. Jadi bukan sekarang saja saya lakukan, cuma kedengaran sekarang di luar saya lakukan. Nah, kenapa saya kritik Jokowi? Ada 3 hal sebenarnya yang selalu saya kritik Jokowi. Satu, mengingatkan janji-janji dia. Mengingatkan janji-janji dia yang sangat tidak konsisten. Kalau diurut tuh banyak sekali. Yang kedua adalah mengingatkan kalau mengambil kebijakan yang membahayakan bangsa dan negara ke depan. Yang ketiga adalah kalau mengambil kebijakan yang mengabaikan keadilan. Keadilan. Jadi 3 hal yang saya selalu kritik ke beliau. Nah, kalau beliau bagus, saya dukung. Tapi kalau dia salah, maka saya kritik. Tidak selalu saya menyatakan salah. Itu jawabannya, Daeng. Kenapa? Ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi tapi sekarang problemnya adalah, yang kita hadapi sekarang adalah pemerintah memelihara buzzer untuk menyerang siapapun yang tidak selalu menyatakan presiden adalah benar. Nah, kita harus ingat, tujuan kita mengingatkan presiden sekarang di luar, orang di luar ini, karena tidak ada oposisi. Nah, tidak ada oposisi itu sangat bahaya bagi suatu negara. Tapi Bung Refli paham betul, karena bisa mati negara ini seperti kodok rebus, dimasukkan ke air dingin, dipanaskan perlahan-lahan, dia mati, dia tidak sadar bahwa air tepat. Itu yang kenapa kita di luar harus berbicara sangat keras, karena DPR diam, intelektual di kampus diam, mahasiswa diam. Nah, demi keselamatan negara harus banyak orang mengkritik pemerintah. Iya,
itu tadi Sobat RH sekalian, pertanyaan pertama. Sesuai dengan janji saya tidak akan mengulangi atau mengklarifikasi atau bertanya lebih lanjut. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini Daeng ya. Ini pertanyaan yang insan di dunia ini mau semua ya. Nah, kita tahu bahwa Daeng Said Didu pernah di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, menjadi sekretaris Menteri BUMN. Nah, itu kan jabatan yang sangat empuk. Pernah juga kemudian tentu karena menjadi sekretaris Menteri BUMN kan menjadi komisaris di perusahaan kelas wahid ya, kelas 1 ya, ring 1, apapun namanya, whatever ya the name ya. Sekarang kan Daeng sudah berada di luar pemerintahan, makanya kaosnya manusia merdeka. Suka mengkritik Jokowi juga walaupun alasannya tadi sudah disebutkan. Kalau nanti entah kapan tetapi masih dalam pemerintahan ini Daeng diminta lagi untuk membantu BUMN karena pengalamannya ya, katakanlah oleh Menteri Erick Thohir misalnya, dan karena itu juga ya Daeng akan ditawari menjadi komisaris utama. Jangan di Pertamina ya, kalau Pertamina nanti bentrok sama Pak Ahok ya. Kira-kira di tempat lain yang juga ring 1. Apa jawab Daeng Said Didu? Pertama, secara pribadi saya tidak terlalu tertarik untuk masuk ke dalam dengan kondisi sekarang. Yang kedua, saya tidak mungkin ditawari karena saya diberhentikan oleh Bukit Asam itu karena saya tidak setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, dan pemerintahannya kan belum berubah. Jadi pertanyaannya, saya memang sejak sekretaris Kementerian BUMN itu tidak pernah memegang komisaris yang gajinya tinggi. Selalu saya memilih komisaris yang perusahaannya mau bangkrut, Merpati, Pupuk Altim. Saya tidak pernah mau jadi komisaris Bank Mandiri, BRI, Pertamina. Yang saya katakan itu gajinya di sana tuh berkahnya kurang. Karena tidak ada kerjaannya gaji. Jadi dari dulu saya nggak menghindari mengambil komisaris. Jadi kalau pertanyaan Bung Refli, apakah bersedia kalau ditawari menjadi komut atau pejabat di Kementerian BUMN? Saya katakan, satu, saya tidak terlalu tertarik. Kedua, tawaran itu tidak mungkin datang karena karakter pemerintah sekarang adalah anti kritik, dan saya diberhentikan karena kritik. Saya tidak bisa buka di publik kenapa saya diberhentikan. Itu nanti kita empat mata bicara ketemu, dan itu tidak mungkin lagi, tidak mungkin karakter saya semua jual untuk jabatan. Saya dekat dengan Pak Erick Thohir, saya komunikasi dengan dia, bahwa saya nyatakan saya bantu Anda, tapi kalau Anda salah saya kritik. Saya biasa bertemu dengan beliau, banyak input yang ditanyakan itu saya berikan, saya bantu saja dari luar. Itu saya pikir posisi saya. Iya, kalau begitu Daeng Said Didu lebih beruntung dari saya. Saya sampai sekarang belum bertemu dengan Pak Erick Thohir. Sering komunikasi. Iya, itu pertanyaan kedua, Sobat RH sekalian. Nah, ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir yang menyangkut periuk nasi ya. Bagaimanapun orang hidup kan butuh yang namanya dapur tetap ngebul. Apalagi nasinya wangi ya kan, lauknya juga harus enak, sedap dan lain sebagainya. Daeng Said Didu mengatakan sekarang manusia merdeka. Data yang saya punya sudah berhenti dari komisaris Bukit Asam yang gajinya sudah pasti lebih dari 100 juta kan. Kemudian yang kedua adalah berhenti juga sebagai pejabat eselon 1 ya di pegawai negeri sipil. Yang ketiga, mungkin ada juga jabatan-jabatan lain yang Daeng Said Didu juga sudah lepaskan. Karena itulah kemudian kerjanya nyablon kaos manusia merdeka. Kebetulan saya dikasih kaosnya dan banyak orang yang dikasih kaos, dan saya sudah pakai serta sudah saya share ke Twitter. Pertanyaan saya, Daeng Said, bagaimana
bisa dapur ngebul untuk hidup kalau tidak ada pekerjaan sekarang ini? Pertanyaannya menarik. Jadi sebelum saya berhenti semua, itu saya sholat maghrib sama istri sama anak saya. Saya menyatakan saya ingin mengambil keputusan yang sangat keras. Saya ingin mundur dari semua jabatan untuk menjadi manusia merdeka, dan kita kehilangan pendapatan kira-kira di atas 200 juta sebulan. Hilang pendapatan sekitar 200 juta sebulan. Dan istri anak saya menyatakan kami mendukung. Kebetulan anak saya cuma satu. Istri saya itu tidak bukan perempuan yang hobi belanja. Saya tidak punya hobi yang lain kecuali main bulu tangkis, jogging, tidak suka main golf. Jadi pengeluaran saya hampir tidak besar. Untuk hidup insya Allah cukup. Istri saya sudah punya kos-kosan, ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Jakarta gitu ya. Saya beternak sapi, saya memelihara kebun bunga, saya punya sawah di kampung, sawah di sini. Ya insya Allah cukup gitu. Jadi kita udah hitung bahwa insya Allah tidak ada gangguan apapun dan rela melepaskan lebih dari 200 juta sebulan demi perbaikan bangsa dan negara. Dan saya, karena yang paling berat adalah hati nurani saya, kebahagiaan saya hilang apabila mengikuti bahwa kita harus menjilat untuk menikmati jabatan. Dan sebenarnya kenapa saya happy aja, karena saya punya prinsip dari dulu. Apabila Anda sudah menikmati jabatan, maka artinya Anda sudah membuka pintu jalan sesat. Jadi saya nggak pernah menikmati jabatan, jadi saya tidak pernah tidak merasa kehilangan apa-apa. Dan saya buktikan sekarang teman-teman saya masih baik semua, karena yang dikenal Said itu bukan karena jabatan. Iya, Daeng Said, terima kasih banyak atas jawaban dari program pertama ya. Daeng Said itu adalah orang pertama yang ditipu oleh Refli Harun. Itulah tadi tipu kepada Daeng Said Didu. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang selama ini masih misteri dan tersimpan di dalam diri Daeng Said Didu. Kita akan jumpa lagi pada edisi tipu selanjutnya dan tamu selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Kita jumpa lagi. Ciao.